Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang sampai hari ini kita masih dilimpahkan rahmatnya sehingga pada hari ini kita berjumpa kembali di ruang podcast Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismu Makassar. Salam salawat tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai suri teladan dan uswatun hasanah bagi kita semua. Baik, pemirsa podcast dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita kembali di ruang podcast ini dalam rangkaian kegiatan seminar akademik yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismu Makassar. Dan insyaallah hari ini kita akan membahas mengenai membangkitkan semangat wirausaha muda atau mahasiswa di era pasca pandemi. Dan alhamdulillah pada hari ini juga kita telah kedatangan narasumber yang luar biasa yang tentunya tak asing lagi bagi kita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismu Makassar. Sebelum mungkin saya menyerahkan kepada narasumber kita pada hari ini, terlebih dahulu saya akan bacakan biodata dari narasumber kita pada hari ini. Nama Bapak Dr. Samsul Rizal SEMM, tempat tanggal lahir Cendana Putih 3, 7 Februari 1984. Pekerjaan dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismu Makassar. Kemudian latar belakang pendidikan SDN 502 Cendana Putih 3 Masamba tahun 1996. Kemudian MTS UMI Nurul Islam Mappe Deceng 1999. Kemudian MA Muhammadiyah Balebo tahun 2002. Kemudian pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Balebo tahun 2002. Kemudian melanjutkan studi di S1 Universitas Mulia Makassar tahun 2006. Kemudian S2 Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2010. Dan terakhir S3 Universitas Muslim Indonesia Makassar tahun 2019 sampai 2022. Kemudian riwayat pekerjaan beliau, yang pertama Sekretaris Jurusan Manajemen tahun 2009 sampai 2015, dan terakhir Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismu Makassar tahun 2015 sampai 2021. Jadi beliau juga pernah jadi pimpinan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan saya kira beliau sangat terkenal ya, sangat dikenal di kalangan mahasiswa khususnya, apalagi lagi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik pemirsa, langsung saja kita simak materi kita pada hari ini yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Samsul Rizal SEMM. Waktu dan tempat saya persilakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama tentunya sebagai hamba Allah yang beriman, sudah sepatutnya lah ketika kita senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita sekalian, terutama sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan seminar akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang kemudian dikemas dengan begitu baik oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
ini bisa sampai di mana-mana walaupun kemudian kita tidak bertatap langsung dengan peserta seminar. Nah, ini salah satu eh, inovasi yang dimunculkan oleh pimpinan baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selanjutnya selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah, nabi yang menjadi teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih ya, tentunya saya sebagai salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Prodi Manajemen mengucap terima kasih banyak kepada Pak Dekan yang telah memberikan kesempatan kepada saya tentunya sebagai dosen, dan tentunya bahwa kenapa mungkin saya dipilih karena saya juga adalah salah satu alumni di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, S1 dan S2 saya itu di Universitas Muhammadiyah Makassar gitu ya. Mungkin karakter itulah yang kemudian menjadi pilihan kenapa pada kegiatan seminar akademik hari ini saya diundang menjadi salah satu narasumber ya, dengan tema yang diberikan kepada saya ini sangat menarik, yaitu membangkitkan semangat wirausaha muda. Ya, di sini yang kita maksud wirausaha muda adalah mahasiswa ya, karena alhamdulillah kita di Fakultas Ekonomi ini kurang lebih memiliki 5.000 mahasiswa yang aktif, dan tentunya sudah ribuan alumni yang lahir dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di era pasca pandemi COVID-19. Nah, ini menjadi tentunya tema yang sangat menarik ya. Tentunya saya sebagai dosen ketika kita kemudian berbicara tentang wirausaha ya, kita berbicara tentang kewirausahaan ya. Tentunya ini menjadi hal yang memang sangat dibutuhkan gitu ya. Bahwa tentunya karena kita berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, nah, harapan kita adalah kemudian bagaimana kita melahirkan ya sarjana-sarjana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tentunya sarjana yang nanti keluar tidak lagi bingung mau kerja di mana, mau kerja apa dan lain sebagainya. Sehingga kemudian memang yang perlu kita bangun adalah bagaimana kita melahirkan mahasiswa kita itu menjadi seorang wirausaha ya. Namun sebentar kita akan lihat bahwa tentunya kita tidak hanya berpikir bagaimana menjadikan mahasiswa kita ini hanya fokus pada satu jenis kewirausahaan ya. Mungkin kita hanya fokus bagaimana mahasiswa kita menjadi seorang bisnis entrepreneur ya. Tapi ternyata bahwa selain menjadi bisnis entrepreneur, mahasiswa kita juga bisa kita arahkan mungkin dia nanti terjun di bidang yang lain ya, seperti social entrepreneur ya. Bagaimana mahasiswa kita itu nanti usahanya atau dia berwirausaha fokusnya di bidang sosial, melihat kondisi sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat ya. Kemudian government entrepreneur ya, itu di pemerintahan. Nah, harapan kita bahwa salah satu juga harapan kita ya alumni-alumni kita nantinya ya cita-citanya salah satunya adalah bagaimana dia berada di pemerintahan. Ya kan? Nah, tentunya bahwa ketika dia berada di situ, dia juga harus memiliki jiwa wirausaha di situ ya. Dalam artian wirausaha ini adalah semangat kewirausahaan. Bagaimana dia kemudian menjadikan pemerintahannya itu bagus. Dan yang terakhir itu adalah baru kita berbicara tentang akademik entrepreneur. Ya, tentunya harapan kita juga ya mahasiswa kita itu berada di dunia akademik ya. Harapan kita mungkin setelah dia selesai, kalau kita di sini ada D3 perpajakan, setelah diploma dia bisa melanjutkan di S1, kemudian setelah S1 melanjutkan di S2, kemudian sampai di S3. Itu harapan kita. Betul-betul dia nanti harapan kita menjadi seorang academic entrepreneur. Mungkin seperti itu. Nah, di sini menariknya karena kita berbicara tentang wirausaha muda pasca pandemi ya. Namun yang perlu kita tahu bahwa memang 2-3 tahun sebelum 2022 ini kita memang berada pada kondisi yang
secara kehidupan sosial kita tertekan dalam kondisi kesehatan yang memang tidak hanya melanda negara kita, tapi ini memang melanda dunia. Ya, COVID-19 itu memang meruntuhkan segala sendi-sendi kehidupan manusia, ya. Sehingga kalau kita lihat yang menjadi efek domino dari adanya pandemi COVID-19 itu eh, aspek sosial kita, ya, aspek ekonomi kita, aspek keuangan kita, ya kan? Nah, ini memang menjadi persoalan yang kemudian kita harus mampu bertahan, ya. Kemudian setelah itu kita mau bangkit dan lain sebagainya, ya kan? Nah, kalau kita lihat dari eh, sisi kondisi sosial kita gitu kan, bahwa bagaimana semua terkontraksi gitu kan, bahwa menjadi hal yang penting kita tahu dengan adanya COVID itu yang paling kelihatan adalah bertambahnya jumlah kemiskinan dari masyarakat kita, dari warga negara kita, ya kan. Itu disebabkan karena bahwa diimbas mereka banyak kemudian eh, tidak bekerja dan lain sebagainya, ya, pendapatannya menurun dan lain sebagainya, ya. Sedangkan dari sisi ekonomi, nah ini menjadi apa namanya, persoalan kita bersama gitu ya, bahwa kondisi kita sebelumnya ini, ya, dari harapan kita sebelum 2019 itu APBN bisa naik, pertumbuhan ekonominya 5 sampai 6%, tapi dengan adanya Covid tuh kita sangat jatuh turun gitu. Nah, ini tentu bagaimana pemerintah kita, bagaimana dunia kampus itu bersama-sama, bagaimana kemudian kita bangkit dari kondisi ekonomi itu, ya. Begitupun dengan kondisi keuangan, saya rasa hampir semua lah, ya. Jadi intinya dengan adanya Covid itu semua terkontraksi gitu kan, bahwa eh, kalau kita sebagai hamba yang beriman, ya tentunya bahwa apa yang Allah berikan itu pasti ada hikmahnya di belakangnya gitu kan. Nah, tentunya harapan kita salah satu hikmah kalau tadi kita berbicara wirausaha, bahwa harapan kita memang setelah kita tertekan dari kondisi yang ada, maka kita harus mampu bangkit. Karena kalau kita tidak bangkit, ya kita akan terpuruk, ya. Dan terpuruknya itu mungkin karena kita tidak memiliki kemampuan untuk bangkit, ya kadal fakra ya kunal kufra gitu kan. Kita khawatir bahwa justru generasi muda kita karena dia tidak mampu bangkit, berwirausaha lagi, menjalankan bisnis dan lain sebagainya, sehingga dia menjadi generasi yang papa, ya, generasi yang miskin dan lain sebagainya. Kita tidak inginkan bahwa mahasiswa kita itu nanti terjerembab dalam kondisi itu gitu. Nah, di sini ketika kita melihat, ya, ini saya sengaja gambarkan ya kondisi COVID, ya, saya rasa bahwa semua kita sudah tahu lah, ya, terutama dari sisi pendidikan dan dunia kerja, ya kan, semua terimbas gitu kan. Dunia pendidikan bahkan sampai sekarang ini kalau kita berbicara skala Universitas Muhammadiyah Makassar, kita ini sudah masuk hampir 6 semester, ya. Mahasiswa kita kuliahnya online gitu, ya. Kita harap bahwa tahun ini itu sudah bisa offline, ya. Sebagian offline, sebagian online lah, itu harapan kita gitu kan, supaya mahasiswa kita itu tahulah kondisi kampusnya seperti apa, kondisi pendidikan secara real itu seperti apa. Begitupun dengan dunia kerja yang ada gitu kan. Nah, ini menjadi penting, ya, bahwa harapan kita, ya, bangkit lagi semua dunia-dunia kerja kita, dan kemudian yang mampu membangkitkan itu adalah harapan kita adalah para generasi muda yang lahir dari seorang mahasiswa, ya. Karena harapan kita, ya, mereka bisa berwirausaha itu tidak nanti nunggu setelah dia jadi sarjana gitu harapan kita. Tapi saat dia masih menjadi seorang mahasiswa gitu, dia sudah punya ide bisnis, sudah mau menjalankan bisnis dan lain sebagainya, sehingga begitu dia menjadi sarjana dia tidak kebingungan lagi gitu kan, itu harapan kita.
Nah, tentunya memang dari sekian eh, kondisi yang ada ternyata bahwa jejaring Wirausaha Muda itu mampu menjadi penyelamat ya selama pandemi dan bahkan setelah pandemi. Ya kan? Ternyata bahwa generasi muda kita ini menjadi kuat gitu kan dengan kondisi-kondisi yang ada. Dia bisa bertahan kemudian bangkit gitu kan. Karena memang semangat generasi muda, saya sering mengatakan bahwa generasi muda itu adalah Sibyanul Yaum Rijalul Qada gitu kan, bahwa dia pelajar hari ini, dia pemimpin hari esok, ya kan? Nah, bagaimana dia bisa menjadi pemimpin di masa yang akan datang kemudian kalau kondisinya hari ini dia itu tidak memiliki modal baik secara finansial dan secara akademik gitu kan. Ya kalau itu dia tidak miliki ya susah gitu kan. Nah, harapan kita bahwa bagaimana generasi muda kita, mahasiswa kita ini kemudian mampu bersaing dengan ide, kreativitas dan kemudian berinovasi gitu kan. Harapan kita seperti itu, ya kan? Sehingga betul-betul mahasiswa nanti itu atau wirausaha muda kita itu bisa menjadi acuan bagaimana membangkitkan kondisi perekonomian kita, ya kan? Kondisi keuangan kita dan kondisi-kondisi yang memang terkait dengan mahasiswa itu sendiri, itu harapan kita, ya kan? Nah, bahkan di sini kalau kita lihat persentasenya ya memang dia di atas gitu ya. Bahkan di atas 70% ya, bahwa jejaring wirausaha muda itu menjadi penyelamat ya selama pandemi. Ya kalau kita lihat ya yang terdampak dari COVID-19 ya banyak sekali sektor-sektor yang memang terdampak. Nah, harapan kita bahwa sektor-sektor ini bisa kemudian pulih, bangkit sehingga kemudian harapan kita ya kita bisa bangkit bersama. Ya, walaupun kemudian ini sebenarnya menjadi menarik pembahasan kita terkait ini karena ternyata di saat wirausaha ini mau bangkit, apalagi wirausaha muda mau bangkit, kemudian sekarang kita berada pada posisi terdampak dari kenaikan harga BBM ini apa namanya sangat memukul sebenarnya gitu kan. Saya sering mengatakan bahwa terkadang kita lupa selalu membandingkan misalnya harga minyak kita di Indonesia dengan tetangga kita gitu kan, lebih mahal di tetangga kita. Tapi kita lupa membandingkan misalnya berapa sih pendapatan warga negara kita gitu kan dibanding warga negara tetangga kita gitu kan. Kalau mereka pendapatannya tinggi dengan harga BBM yang dia harus beli tinggi tidak jadi persoalan. Nah, sekarang kita bagaimana gitu kan. Nah, itu harus kita pikirkan secara bersama gitu kan. Harapan kita bagaimana wirausaha muda ini bangkit, tapi di sisi lain kemudian di saat kita mau bangkit kemudian ada kondisi yang mungkin pemerintah memang perlu cermat melihat itu gitu kan. Ini perlu cermat melihat bahwa apakah sudah layak harga BBM itu dinaikkan dengan alasan dan asumsi-asumsi yang dibuat oleh pemerintah gitu kan. Nah, ini yang menarik di sini ya, bahwa kita berbicara tentang bagaimana wirausaha muda yang lahir dari kampus, yaitu mahasiswa. Namun ternyata di sini bahwa kalau kita lihat ya, minat kewirausahaan berdasarkan tingkat pendidikan justru kita mendapatkan di sini bahwa ternyata yang memiliki eh, jenjang pendidikan lebih tinggi itu minatnya untuk berwirausaha itu paling rendah. Ya kan? Di sini kita lihat hanya 6,14% saja ya yang tingkat pendidikannya itu perguruan tinggi gitu kan. Justru mereka yang paling tinggi adalah alumni-alumni kita atau sarjana-sarjana kita itu dia senang menjadi karyawan gitu, menjadi pegawai, dia senang mendapatkan gaji dari orang, digaji oleh orang gitu kan. Nah, ini memang menjadi tantangan ya. Jadi dunia pendidikan itu bagaimana kemudian mengelola nanti bahwa seharusnya mahasiswa kita ini harus dirubah mindset berpikirnya gitu kan, bahwa dia harus memiliki mental menjadi apa namanya pemilik ya, pemilik bisnis, pemilik usaha, menjadi bos di
tempatnya gitu kan, bukan menjadi anak buah gitu kan. Nah sekarang ini terbalik ya, 83% gitu kan, ternyata alumni-alumni kita ya itu inginnya menjadi seorang karyawan, ya kan, menjadi pegawai dan lain sebagainya. Ya ini memang berbanding terbalik gitu dengan harapan-harapan kita. Memang dunia pendidikan harus hadir mendesain pendidikan kita yang kemudian nanti akan melahirkan sarjana-sarjana yang mampu, kalau Ciputra mengatakan mampu merubah kotoran dan rongsokan itu menjadi emas gitu kan. Itu harapan kita gitu kan. Bukan kemudian mahasiswa yang hanya hadir ya, mengandalkan orang tuanya gitu kan, mengandalkan bisnis orang tuanya, mengandalkan harta orang tuanya, ya kan? Qaulul hikmah mengatakan kan laisal fata mayaqulu kana abi walakin al fata mayaqulu ha anasa. Bukanlah seorang pemuda yang hanya mampu mengatakan, ini loh bapak saya gitu. Ini loh hartanya bapak saya, ini loh jabatannya bapak saya. Tapi seorang pemuda yang baik adalah pemuda yang berani mengatakan inilah saya gitu kan. Bisa terlepas dari jeratan-jeratan itu tadi gitu kan. Sehingga betul-betul dia nanti bisa kuat, bisa bertahan, ya, bisa survive dengan kondisi yang ada gitu kan. Karena kalau kita berbicara kondisi ya, kalau pandemi ya, harapan kita bisa turun dan bahkan hilang gitu kan. Tapi kan mungkin berapa tahun yang akan datang ya, siklusnya itu akan ada lagi, mungkin namanya yang berbeda dan lain sebagainya. Nah, seorang pemuda itu harus memang sudah memiliki ketahanan nih, sebab apakah dia kemudian bisa bertahan atau tidak dengan kondisi yang akan nanti mungkin menimpa dia lagi gitu. Ya, ini penting ya, memang kita harus diskusi pimpinan perguruan tinggi, dosen gitu kan, supaya nanti apa namanya, alumni-alumni kita memang pikirannya tidak lagi menjadi seorang pekerja gitu kan, tapi bagaimana dia mempekerjakan orang gitu kan. Nah, kemudian kita harus melihat juga seperti apa sih tantangan kerosahan dalam globalisasi. Ini menjadi penting gitu kan. Jangan sampai kemudian mahasiswa kita buta dengan kondisi bahwa ada persaingan secara global kalau kita berbicara kerosahan ya. Bahwa kita tidak hanya lagi bersaing dalam lingkup skop yang kecil gitu kan. Tapi kita nanti akan bersaing secara globalisasi gitu kan. Nah, tentunya kalau kita melihat tantangan sumber daya kerosahan, yang pertama bahwa ada tantangan persaingan global gitu kan. Ini pasti gitu kan. Mau tidak mau kita harus akan ada di posisi itu. Ya, tantangan kita pasti persaingannya harus secara global gitu kan. Ya. Kedua ada tantangan pengangguran. Nah, ini menjadi penting ya. Ingat bahwa ternyata kurang lebih itu 30% alumni-alumni dari perguruan tinggi itu menganggur gitu. Ya kan? Nah, ini ada tantangan itu. Ya, mahasiswa kita harus tahu kondisi itu, ya kan? Kemudian ada tantangan tanggung jawab sosial, ya. Mahasiswa kita harus peka dengan kondisi-kondisi sosialnya gitu kan. Ya. Karena mahasiswa kita kan harus hadir menjadi agen perubahan gitu kan. Ya. Agen sosial. Ya kan? Nah, ini yang selama ini kemudian terkadang mahasiswa kita banyak sudah tidak peduli dengan kondisi di sekelilingnya gitu. Dia asik dengan dirinya sendiri gitu. Tidak peduli lagi dengan kondisi di sekitarnya, kondisi lingkungan dan lain sebagainya. Karena dia tidak paham bahwa ternyata berbicara kerosahan juga bahwa ada tanggung jawab sosial gitu kan. Nah, harapan kita mahasiswa kita nanti ketika dia berada di posisi itu menjadi seorang wirausaha bahwa dia harus peduli, ada tanggung jawab sosialmu loh. Gitu kan? Ada orang lain gitu kan yang harus Anda selamatkan, ada people yang harus Anda selamatkan, ada planet yang harus Anda selamatkan dan lain sebagainya. Ya kan? Kemudian tantangan kemajuan teknologi. Nah, kalau kita berbicara teknologi, aduh, ya, terkadang bagaimana ya? Teknologi itu melampaui apa yang dipikirkan oleh manusia, yang mana teknologi juga itu dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Ya kan? Kemudian
tantangan gaya hidup dan kecenderungannya. Nah ini ya, berbicara kerasaan gitu kan, memang kalau kita berbicara gaya hidup ya semua orang tahu lah gitu kan. Hari ini orang suka gaya hidup seperti apa gitu kan. Nanti 5 tahun 10 tahun yang akan datang seperti apa itu akan berubah semuanya. Namanya manusia gitu kan, selalu mengikut zaman yang ada. Nah harapan kita bahwa seorang wirausaha harus mampu melihat itu, bahwa ada tantangan-tantangan itu yang kemudian dia harus mampu menjawab tantangan-tantangan itu, ya. Kemudian tantangan etika, ya. Nah ini penting kalau kita sudah berbicara etika, ya. Banyak mahasiswa kita eh, kalau kita tanya dia terkait dengan etika, banyak yang tidak paham, ya. Nah, bayangkan kalau nanti ketika dia menjadi seorang wirausaha, ya, punya usaha, kemudian usahanya tidak beretika. Ya kan, maka paslah ya kalau kita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu ada mata kuliah etika syariah gitu ya, etika bisnis gitu kan. Harapan kita bahwa nanti mahasiswa kita paham bahwa berbisnis, berwirausaha juga kita harus ada etika di situ. Nah, itu menjadi tantangan apakah kedepannya mahasiswa kita ya alumni-alumni kita yang sudah berwirausaha itu mau menerapkan etika itu. Kemudian ada tantangan keanekaragaman angkatan kerja dan tentunya tantangan pertumbuhan penduduk. Nah, ini menjadi penting bahwa penduduk kita ya sekarang secara dunia itu urutan keempat kalau tidak salah. Ya bertambah terus ya. Nah, ini menjadi tantangan ya. Tentunya juga bisa menjadi peluang bagi generasi muda kita ya, bagi mahasiswa kita untuk bagaimana melihat bahwa ada pertambahan penduduk yang kemudian semua mereka membutuhkan layanan ya, membutuhkan layanan dari segi kebutuhannya, keinginannya dan lain sebagainya. Dan tentunya itu bisa dijawab dengan ketika mahasiswa kita mampu menumbuhkan jiwa wirausahanya itu tadi gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat peluang bisnis yang ada, saya rasa kita tahu semua gitu ya bahwa ada bisnis kebutuhan pokok gitu kan, bahwa kita harus tahu bahwa semakin banyak orang gitu bahwa kebutuhan pokoknya juga akan semakin banyak. Dan ini menjadi peluang bisnis gitu yang bisa mahasiswa lakukan gitu. Kira-kira kebutuhan pokok yang mana sih yang perlu kita penuhi gitu kan dari customer kita gitu kan. Kan seharusnya mahasiswa mampu melihat customer segmen saya misalnya dari usia berapa gitu. Kebutuhannya kalau usia remaja apa? Kebutuhannya kalau usia dewasa, usia orang tua itu apa? Itu yang kemudian nanti mahasiswa bisa membuat sebuah ide bisnis untuk kemudian memberikan pemenuhan kebutuhan itu gitu kan. Kemudian bisnis jasa, produk kesehatan. Nah, ini menarik sekali ya karena kita berbicara COVID dan berbicara pasca COVID gitu kan. Nah, harapan kita bahwa kita harus menghadirkan mahasiswa yang memang bisa terjun apa namanya di jasa dan produk kesehatan ya. Karena memang negara yang kuat adalah negara yang tingkat kesehatan penduduknya itu tinggi ya. Karena tidak ada negara itu bisa kuat ketika tingkat kesehatan dari penduduknya, dari warganya itu rendah. Ya. Dan kemudian yang ketiga itu bisnis jasa layanan pengantaran. Nah ini tumbuh ya karena ada COVID, banyak orang sekarang belanjanya online gitu kan. Nah tentunya bisnis pengantaran itu menjadi tumbuh berkembang ya. Tentunya ini bisa menjadi peluang yang bisa dilihat oleh generasi muda kita, terutama mahasiswa ya, bahwa ini menjadi peluang. Sekarang masyarakat kita lebih suka belanja online ya, belanjanya sambil baring-baring gitu kan, lihat produk di handphonenya gitu kan, kemudian belanja secara online ya kan. Nah ini tadi muncul ya yang saya maksud kita mau ciptakan mahasiswa kita di mana gitu kan, karena harapan kita begini bahwa menjadi seorang pengusaha itu salah satu jalannya adalah berwirausaha. Nah untuk berwirausaha yang pertama harus berani punya bisnis
ya kan? Yang kedua berani punya ide gitu kan. Susah mau berbisnis kan, tapi tidak punya ide gitu kan. Bahkan tidak berani mengeluarkan ide gitu kan. Ya. Nah, ketika dia sudah berani punya bisnis, berani punya ide gitu kan, maka harapan kita bahwa dia bisa sukses lagi muda. Saya sering katakan begini, muda kaya raya, mati masuk surga. Iya kan? Kenapa? Karena sejak muda dia sudah kaya raya, sehingga kesempatan dia bersedekah, beramal itu semakin terbuka lebar gitu kan. Anfiku mimma razaqnakum gitu kan. Nafkahkanlah sebagian rezeki yang engkau miliki, yang engkau dapatkan. Nah, bagaimana dia mau menafkahkan rezekinya kalau dia hidupnya masih miskin gitu kan. Nah, tentu harapan kita bahwa bagaimana generasi kita itu bisa di saat dia usianya masih muda, dia sudah bisa kaya raya, dia sudah bisa sukses dengan bisnis yang dijalankan, usaha yang dijalankan. Dan tentunya eh, ini eh, sudah mau habis waktunya ya. Harapan kita kalau kita berbicara kewirausahaan ya di sini bagaimana mahasiswa kita itu memiliki ilmu pengetahuan yang cukup ya ketika dia berbicara tentang wirausaha ya kan. Kemudian dia bisa berinovasi ya kan. Kemudian dia bisa mampu bekerja sama secara tim ya kan. Karena banyak sekarang orang kalau dia kerja sendiri hebat, jago dia. Tapi begitu kita sodorkan dia dengan tim, bekerja dengan orang lain, tidak bisa ngapa-ngapain dia. Nah, orang seperti ini susah berkembang. Karena dia hanya bisa bekerja kalau dia sendiri. Nah, harapan kita kalau kita sudah berbicara kewirausahaan, ya kita harus bisa bekerja secara tim gitu kan. Kemudian ada kemampuan leadership di sini, kepemimpinan. Bisa menjadi pemimpin, ya kan? Kemudian ada ketegasan, ada berani mengambil resiko gitu kan. Kemudian kalau itu sudah dimiliki, nah harapan kita bahwa bisnis yang nanti dijalankan atau bisnis yang dibuat oleh mahasiswa kita, harapan kita adalah dia bisa kuat dan bertahan dengan apapun kondisi yang ada. Kan harapan kita seperti itu. Saya rasa seperti itu ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bahwa harapan kita memang dengan kondisi pandemi yang melanda kita, sekarang kita harus bangkit karena kita mau meninggalkan gitu kan. Ya mau tidak mau kita sudah berusaha bertahan kemudian melawan kondisi itu gitu kan. Nah, harapan kita sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk bangkit terutama mahasiswa-mahasiswa kita gitu kan dan alumni-alumni kita ya bahwa dia harus memiliki kemampuan berwirausaha yang cukup untuk apa namanya bertahan dengan kondisi yang ada. Saya rasa seperti itu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang kurang, ada yang yang saya sampaikan itu karena kebodohan saya sebagai manusia ya. Makanya dikatakan al-insan wal khata' wan nisyan bahwa sungguhnya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dan saya akhiri dengan ucapan hamdalah hamdulillahirabbil alamin billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak atas penyampaian materi pada hari ini dan sangat luar biasa banyak yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada hari dan sangat motivasi bagi kita semua khususnya para mahasiswa dalam bagaimana kita bisa membangkitkan semangat wirausaha kita dalam diri kita sendiri. Baik Pak, ini ada satu pertanyaan ya, mungkin bisa mewakili teman-teman di luar sana yang ingin berwirausaha ya. Eh, kan tadi disampaikan banyak tantangan-tantangan yang harus kita lalui dan misalnya kita sudah menyiapkan ide dan gagasan kita, sisa bagaimana ya? Banyak kalangan pemuda kita yang ingin berusaha tapi banyak mikir ya Pak, banyak mikir, terkadang lebih banyak memikirkan apakah saya rugi atau untungnya dalam membuat usaha seperti ini dan rata-rata ya banyak kan pesimis sih Pak.
Itu yang menjadi tantangan, sehingga kenapa tadi ada data bahwa alumni kita ini bahkan mahasiswa itu sangat minim dalam untuk membuat usaha. Karena begitu, karena mungkin ya pesimis dan terlalu banyak mikir. Nah, jadi pertanyaannya Pak, bagaimana sih, mungkin ada tips dari narasumber kita pada ini Pak Samsul Rizal? Apakah mungkin ada tips dari Bapak bagaimana supaya ini yang mahasiswa kita ini yang ingin membuat usaha itu dia bisa komitmen dan bisa mempunyai semangat lebih lebih kuat lagi sehingga tidak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran negatif seperti itu. Mungkin bisa jawab Pak. Oke, makasih atas pertanyaannya. Ya memang sebenarnya hampir semua gitu ketika kita masuk bertanya kepada mahasiswa, bagaimana kalau Anda menjadi seorang wirausaha atau menjalankan bisnis? Pasti yang pertama ada ketakutan gitu kan. Makanya kita selalu memberikan motivasi bahwa sebenarnya semua orang sama, pasti memiliki rasa ketakutan akan rugi, akan tidak berhasil dan lain sebagainya. Makanya kemudian ada konsep harus berani mengambil resiko kan gitu. Yang terkadang bahwa tidak semua orang berani mengambil resiko yang ada. Nah, resiko yang saya maksud adalah tentu kalau kita berbicara bisnis adalah yang pertama resiko gagal. Ya kan? Kalau jalan resiko rugi. Ya. Resiko ditipu mungkin. Kan banyak begitu kan? Dia bermitra bangun bisnis, temannya nipu dia gitu kan. Jadi memang mindset itu yang harus dihilangkan gitu kan. Makanya konsep tadi saya sempat menyebut Ciputra, dia mengatakan sederhana gitu kan, bahwa bagaimana orang mampu berpikir merubah kotoran dan rongsokan menjadi emas gitu kan. Artinya bahwa sebenarnya banyak yang bisa dilakukan oleh orang, tidak memerlukan modal yang besar, tidak membutuhkan persaingan yang bagaimana gitu kan, tidak membutuhkan teknologi yang seperti apa gitu kan. Tapi bisa hidup, bisa menjalankan usahanya, bisa berbisnis gitu kan. Tapi memang ya ini pertanyaan yang menarik gitu kan, hampir semua gitu kan kalau kita sudah menyentuh ke sana pasti itu ketakutan-ketakutan itu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat seharusnya kita banyak belajar lah kepada mereka pengusaha-pengusaha yang sukses gitu kan. Hampir semua kalau dia bercerita tentang kehidupannya tidak ada yang kemudian akan mengatakan bahwa saya itu langsung seperti enggak ada, pasti ada tahapan dia berproses gitu kan, dari kecil bisnisnya gitu kan gagal dan lain sebagainya, kemudian dia bisa bertahan gitu kan, karena eh, orang yang berhasil adalah orang yang pernah gagal. Karena kalau orang tidak pernah gagal, ya susah kita mengatakan bahwa dia orang yang berhasil gitu kan. Makanya saya sering berkelakar gitu kan. Saya sering berkelakar terkait dengan kerosan. Menarik kalau Khairul Tanjung pernah menulis buku Si Anak Singkong gitu kan. Nah, kita di sini ada yang namanya poteng. Gitu kan. Poteng itu dibuat dari singkong gitu kan. Artinya bahwa derajat poteng itu lebih tinggi dari singkong. Seharusnya kita di sini orang Sulawesi Selatan lebih hebat dong dari Hairul Tanjung gitu kan. Generasi muda kita harus hebat gitu kan, karena dia sudah bisa mengubah singkong menjadi poteng gitu kan. Artinya bahwa ide yang dikeluarkan itu sudah bagus ya kan. Tinggal bagaimana kemudian dia bisa menerapkan, berani mengambil risiko yang ada, tentunya dengan kerjasama dengan orang. Mungkin dia bisa memulai usahanya dengan bekerja sama dengan orang ini, tidak butuh modal, tapi bisa menjualkan siapa. Ya ibarat kalau kita berbicara bisnis Rasulullah 1400 tahun yang lalu gitu kan. Kan awalnya begitu, dia menjadi pemasar bisnis Khadijah gitu kan. Kemudian Khadijah memberikan kepercayaan dan kemudian dia bisa menikah dengan Khadijah. Dan sekarang kan banyak semuanya begitu. Pengusaha-pengusaha besar itu merekrut karyawan, merekrut alumni, mahasiswa gitu kan. Ini loh, silahkan jual. Nanti untungnya you ambil, nggak usah kasih saya. Dari situ bisa bangkit dan lain sebagainya. Ya memang yang perlu itu adalah salah satu untuk menjadi seorang wirausaha itu ya bagaimana kita bisa memberikan trust, memberikan kepercayaan kepada orang lain. Saya rasa seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas penjelasan dan jawaban dari pertanyaan tadi. Dan untuk teman-teman yang di luar sana ya, bagi yang pemula ya, mau memulai untuk membangun usaha ya,
jangan takut ya. Intinya risiko ya, harus mengambil risiko, rugi untung itu risiko ya. Dan saya kira selama kita mempunyai semangat yang tinggi untuk membangun usaha kita, insya Allah usaha kita akan sukses dan akan berhasil ke depannya. Intinya hadapi tantangan itu dan selesaikan masalah yang akan kita hadapi ke depannya ya. Baik Pak, terakhir mungkin sebelum kita closing pada hari ini, ada mungkin closing statement untuk mahasiswa yang ingin sekali memulai usaha tapi ya ada namanya tidak ada modal dan sebagainya ya. Mungkin ada closing statement Pak untuk teman-teman di luar sana. Oke, makasih. Jadi closing statement saya pada hari ini, karena kita berbicara tentang berwirausaha, maka yang pertama jangan pernah takut gagal, Ya. ya. Karena orang yang takut dengan kegagalan, maka jangan pernah berpikir dia menjadi orang yang sukses. Jangan lupa bahagia, walaupun kemudian kebahagiaan itu kita bisa dapatkan dengan bisa berbagi kepada orang lain, walaupun mungkin kita hanya bisa berbagi sepotong kue. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada yang menyaksikan podcast hari ini, ya cukup sekian ya pembahasan kita pada hari ini terkait persoalan wirausaha ya, bagaimana bisa membangkitkan semangat wirausaha dalam diri kita semua dan khusus teman-teman pada kalangan muda dan para mahasiswa, bagaimana tetap bagaimana bisa berkomitmen dan lebih semangat lagi ya, jangan takut gagal karena yang dikatakan oleh tadi narasumber kita, kegagalan adalah sumber dari keberhasilan kita ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya Di Hakib, host pada podcast hari ini. Insya Allah kedepannya kita akan memberikan inspirasi lagi pada halayak luar sana, dan kita insya Allah kedepannya kita akan mengundang narasumber-narasumber yang luar biasa lagi untuk memberikan motivasi, inspirasi untuk eh, menonton kita di channel YouTube di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Makassar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe di channel YouTube Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Makassar. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.